Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Arenaziko dari kelas 10-8, dan di sini saya akan menjelaskan sebuah tutorial untuk mengisi 9 sheet dalam tabel Excel ini. Ya, langsung saja. Yang pertama, ada tabel penjualan disket, toko disket Indo dari bulan Januari sampai April tahun 2000. Oke, jadi di sini kita disuruh menghitung total penjualan dari bulan Januari, merek disket Verbatim, Januari sampai April. Rumusnya itu adalah sama dengan sum dari Januari kita blok sampai April di sel F7 dan kita klik enter. Dan hasil untuk merek disket Verbatim, Sony, Fuji dan sebagainya bisa kita lakukan dengan cara copy tarik sampai sel G12. Itu dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi. Lalu di sini kita disuruh menghitung jumlah penjualan di bulan Januari. Caranya itu sama kayak tadi, tetap menggunakan rumus sama dengan sum dan kita blok sel C7 sampai C12. Kemudian di bulan Februari juga sama dengan sum itu sampai kita hitung sampai bulan April. Sum ini berfungsi untuk kita menghitung jumlah data yang ada di dalam sel. Kemudian cara kita rata-rata adalah sama dengan average atau rata-rata dan blok sel C7 sampai C12. Seperti itu. Dan kita bisa copy tarik ke kanan juga sama. Hasilnya akan mengikuti rata-ratanya. Untuk kita mencari nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Dan kita blok C7 sampai C12. Dan hasil untuk di bulan Februari, Maret, Aprilnya bisa kita lakukan dengan cara copy tarik. Nilai tertinggi bisa kita temukan dengan cara menggunakan rumus sama dengan max. Blok sel C7 sampai C12, dan dari bulan Februari sampai April bisa kita lakukan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Dan itu menghitung jumlah data, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count. Ya, kita blok lagi sel C7 sampai C12 atau penjualan di bulan Januari, dan kita bisa copy tarik sampai sel F17. Count ini berfungsi untuk menghitung ada berapa data yang terisi di dalam tabel. Di sheet 1 sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke dalam sheet 2. Di sheet 2 ini ada tabel daftar upah harian tenaga honorer. Dan itu menghitung banyaknya lamanya kerja karyawan kita dan anak. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan jam keluar atau E6 dikurangi jam masuk atau sel B6. Jadi bisa diperoleh lamanya kerja karyawan kita adalah 9 jam. Dan untuk karyawan Anda juga sama dengan E7 dikurang B7. Bisa diperoleh bahwa lama karyawan itu kerja, karyawan Vita dan anak kerja, karyawan Vita adalah 9 jam dan karyawan anak adalah 8 jam 25 menit. Oke, untuk menghitung upah per jam yang didapatkan oleh karyawan Vita dan anak, kita bisa menghitungnya dengan cara karyawan kita tarif per jam dari karyawan ini adalah 3.300 dikali dengan lamanya jam kerja, yaitu 9 jam kerja, atau mendapatkan hasil 29.700. Dan untuk karyawan Anda tersendiri 3.300 dikali 8 jam 25 menit jam kerja, maka ia mendapatkan 27.725.
Oke. Tarif upah harian yaitu tarif upah per harian dua karyawan tersebut adalah 30.000 dikalikan dengan lamanya jam kerja karyawan Vita itu 9 jam, itu 30.000 dikali 9 adalah ia mendapatkan uang sebesar 270.000. Dan untuk karyawan Ana tersendiri mendapatkan uang 247.500. Oke. Sudah terisi semua tabel di sheet 2 dan kita akan lanjutkan ke sheet yang ketiga. Oke, di sheet yang ketiga ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikannya. Oke, di sini ada tarif sewa per bulan itu 125%, uang muka 40%. Oke. Jadi cara kita menghitung total biaya sewa ini adalah sama dengan sel B5 yaitu terdapat lama sewa dihitung dalam segi tahun dikalikan dengan tarif sewa per bulannya, maka mendapatkan hasil yang harus Rom Sektikop bayarkan adalah sekitar 1.000. Kemudian untuk di bawahnya CV SD Putra sama kayak tadi, sama dengan, tapi sel B yang harus kita hitung adalah sel B6 dikali dengan 125, 2.750, dan kita lakukan sampai daya Trisula. Sel B9 dikali dengan sel B2 itu 125 mendapatkan hasil 1.250, dan ini juga sama ya, 1.250 juga. Dan cara kita menghitung uang muka adalah dengan cara hasil dari total biaya sewa ini kita kalikan dengan persen uang muka berapa, yaitu 40%, berarti sama dengan 1.000 kita kalikan dengan 40%, maka mendapatkan hasil uang muka yaitu 400. Dan untuk perusahaan di bawah ini juga kayak gitu, sama dengan total biaya sewa 2.750 kita kalikan dengan persen uang muka itu 40%, 1.100, sama dengan lagi 875 kali dengan 40%, 350, sampai seterusnya sampai ke bawah. 250 dikali dengan 40% agar kita mengetahui jumlah uang muka yang harus dibayar, karena dia tidak hanya membayar biaya sewa tapi juga harus membayar persen uang mukanya. Tambah dengan sel C10 dikali dengan persen uang muka di B3 itu 40%. Untuk menghitung sisa pembayarannya itu sangat gampang, kalian tinggal sama dengan total biaya sewa dikurang uang muka 600 sama dengan sel C6 dikurang sel D6. Nah, kita lakukan seterusnya sampai ke bawah. Oke, 1.875 dikurang 250 adalah, bentar, ada kesalahan, sama dengan 1.875 kita kurangi dengan 750 adalah 1.125. Di 1.250 kita kurangi dengan 500 mendapatkan hasil 750, dan ini 250, atau di sel C10 kurangi dengan 500 atau variabel yang ada di D10, maka hasilnya adalah 250. Oke, sudah selesai semua tabel telah terisi di sheet yang ketiga, dan kita akan lanjutkan ke sheet yang keempat. Oke, di sheet yang keempat ini ada tabel laporan pembayaran PT Prima Motor, jangka waktu dalam segi kurun waktu per bulan dengan pokok pinjaman ada 3. Oke, jadi berapa bunga per bulan yang harus dibayarkan? Oke, cara menghitung ini adalah kita sama dengan pokok pinjaman, yaitu di sini
ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti sekitar 20 juta dikali dengan 1 sabar 20 juta dikali 1 dikali dengan 12%. Hasilnya adalah segini, dan kita akan menghitung dari sini ke sini ke sini, dan dari sini ke sini ke sini. Oke. Dikalikan dengan 6, dikalikan lagi dengan 13%, terus ini sama dengan dikalikan dengan 8, dikalikan dengan 13,50%, sama dengan 1 juta dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 14%. Sama dengan sel A7 dikalikan dengan sel G4 dan dikalikan dengan sel G6. Oke. Jadi inilah hasil yang kita dapat atau bunga per bulan jika pokok pinjamannya segini. Oke, kemudian kita akan menghitung yang di bawahnya juga sama. Ini kita kalikan dengan 6 dan dikalikan dengan bunganya, yaitu adalah 13% sampai seterusnya ya. Sabar. Nah, kalikan dengan 13,50%. Oke. Ini juga sama 20 juta dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 14%, juga sama dengan sel A8 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 14,50%. Oke, untuk sel ini juga 23 juta dikalikan dengan 23 juta itu dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 12%. Kita akan melakukannya sampai habis ya. Cara ini di sheet yang keempat ini lumayan mudah ya, karena kita hanya mengalihkan pinjamannya dengan jangka waktu per bulannya dan cuma dikalikan dengan bunga per bulannya ya. Jadi bisa dibilang di sheet ini sangat mudah ya untuk kita mengerjakannya, dan ia tidak membutuhkan rumus khusus, cuman kita membutuhkan tanda ini, tanda seperti bintang kecil di sini. Tanda itu adalah tanda perkalian. Memang bukan tanda perkalian yang biasa kita lihat di matematika, tapi kalau di dalam komputer tanda perkalian disimbolkan dengan tanda bintang seperti ini. Oke. Itu kalikan dengan 10 kalikan dengan 14%. Lalu yang terakhir sama dengan ini salah 9 dikali dengan 12 dikali 14,50%. Jadi semua tabel sudah terisi untuk di sheet yang keempat, dan kita akan lanjutkan lagi ke sheet yang kelima. Di sheet yang kelima ini ada daftar nilai ujian SMA Huda Buana tahun pelajaran 2003 sampai 2004, dan kita disuruh mencari rata-rata nilai dari keempat siswa tersebut. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Average itu adalah rata-rata. Kita pilih
sel B6 dan kita blok sampai sel D6. Itu untuk mencari rata-rata dari nilai agama, bahasa, dan TIK dari siswa Sofyan. Oke, didapatkan hasilnya itu 81,667, dan untuk ketiga siswa lainnya kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan cara tapi lebih cepat di copy tarik ke bawah. Oke, dan untuk di sini keterangannya itu karena di sini tidak ada keterangannya, saya akan mengikuti seperti yang di latihan TIK, yaitu jika rata-ratanya itu lebih dari 76 maka tuntas, kalaupun kurang itu adalah remedial. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan if. Sama dengan if, kita pilih sel ini adalah sel E6. Oke. Terus jika lebih dari sama dengan 76, maka ini adalah tuntas. Tuntas ini kita petik lagi, dan koma tanda petik remedial, tutup kurung. Oke, seperti itu jadinya. Dan untuk tiga siswa lainnya kita bisa melakukan copy tarik. Gak jadi sesuai ya, jika kalau Arif mendapatkan rata-rata 75 maka dia remedial, Santi mendapatkan nilai 70,3 berarti dia remedial, Nurul mendapatkan nilai 95 berarti dia tuntas. Untuk predikatnya ini saya juga akan mengikuti seperti yang di latihan TIK. Jika dia mendapatkan 100 maka predikatnya istimewa, jika dia lebih dari sama dengan 70 itu baik, kalau dia kurang dari 70 berarti cukup. Maka kita bisa menggunakan rumus if di dalam if. Sama dengan if, jika E6 ini sama dengan 100, maka dia adalah istimewa, if lagi, if sel ini lebih dari sama dengan 70, maka ini adalah baik. Dan terakhir, if E6 kurang dari 70, maka predikatnya adalah cukup, tanda petik kurung 3 kali, enter. Oke, kita copy tarik ke bawah. Dan sesuai predikat keempat siswa ini adalah baik. Karena tidak ada yang mendapatkan nilai 100, tidak ada yang mendapatkan nilai istimewa, dan tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 70, itu cukup. Untuk sheet 5 ini sudah kelar, dan kita akan lanjutkan lagi ke sheet yang ke-6. Di sheet yang ke-6 ini ada Presiden Teater, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 34, teleponnya 832688790 Surabaya. Daftar hasil perjualan karcis. Oke, saya akan mengikuti apa yang ada di latihan TIK. Jika kode film 1 di sini, maka disebutkan bahwa jenis film ini adalah nasional. Jika kode film 3 itu adalah Mandarin. Jika kode film 2 itu adalah Barat. Dan jika kode film 1 di latihan TIK itu adalah nasional. Nasional. Untuk jenis karcis, kalau jenis karcis B itu harganya adalah di latihan TIK itu adalah 11.000. Jenis karcis A harganya adalah 9.500, dan jenis karcis C
adalah 15.000. Dan ini A tadi adalah 9.500. Oke. Hasil penjualan. Untuk kita menghitung hasil penjualan, maka kita akan menggunakan rumus sama dengan 11.000 atau 11.000 dikali dengan jumlah karcis terjual itu 412, maka didapatkan hasil yaitu 4.532.000. Dan untuk yang di bawahnya juga sama dengan 9.500 dikali dengan 620. Oke, yang ini juga sama dengan 15.000 dikali dengan sel 7 atau 745. Jelas segini. Kalau ini sama dengan 9.500 dikalikan dengan 620. Oke. Untuk pajak tontonan itu, pajak tontonan dari sini kita ambil misalnya 20%. Pajak tontonan misalnya 20%, maka pajak tontonan itu adalah sama dengan 20% dari 20 sama dengan 20% dikalikan dengan ini, maka mendapatkan hasil sekian. Untuk di bawahnya juga sama, kita bisa menggunakan rumus kopi tarik saja. Oke, sesuai ya. Dikalikan dengan F6, ini dikalikan dengan F7. Oke. Untuk bonus karyawan ini misal kita ambil 5% dari hasil penjualan. Oke, berarti sama dengan 5%. Sebentar. Sama dengan 5% dikalikan dengan hasil penjualan. Oke. Setelah bonus karyawan mendapatkan BT 226.600. Hasil yang lainnya kita bisa lakukan dengan kopi tarik dan penjualan bersih. Untuk penjualan bersihnya itu berarti kita bisa lakukan dengan cara sama dengan hasil penjualan dikurangi dengan pajak tontonan dikurangi dengan bonus karyawan, maka didapatkan hasil sekian. Dan untuk yang lainnya kita bisa lakukan dengan cara kopi tarik lagi. Oke, sama ya. BT sama dengan F6 dikurangi G6 dikurangi H6, maka mendapatkan hasil 4.417.500. Oke, untuk semua tabel yang ada di sheet 6 sudah terisi semua, dan kita akan lanjutkan lagi ke sheet yang ke-7. Oke, jadi di sheet ke-7 ini ada jasa sewa mobil eksekutif laporan bulan Juni tahun 2008. Oke, untuk kita mengecek merek kendaraannya itu kita lihat dua huruf awal. Pertama ZA menunjukkan huruf Mercy, menunjukkan merek mobil Mercy. ZB menunjukkan merek mobil Ferrari. DC menunjukkan merek mobil BMW. ZD menunjukkan mobil Renault. Tahun kendaraan kita fokus pada tiga huruf di tengah. BE1 itu 2007, BCE2 itu 2008, ini 2007, ini 2008. Kalian juga bisa menggunakan rumus otomatis, yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP, tapi saya akan membuatnya dengan menggunakan cara manual. Itu rumus manual. Jenis kendaraan kalian lihat tiga huruf akhir pada kode kendaraan. KTB itu adalah bus. Oke, bus. Untuk KRS itu adalah sedan. KTM itu adalah minibus. KTB itu adalah bus. Untuk tarif hari per RP, kalau bus sendiri itu ada di 5 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Untuk sedan itu ada di 10 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, minibus 1 juta, untuk bus 5 juta. Lama sewa di sini 5 hari, 6 hari, 7 hari, dan 2 hari. Untuk tarif sewa itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan tarif per hari 5 juta dikalikan dengan lama sewa itu 5 hari, 5 juta. Untuk mobil lain kita bisa menggunakan kopi tarik. Oke, sudah sesuai ya. Untuk potongan, misal kalau bus itu mendapatkan potongan misalnya itu 2 juta misal. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Juta. Untuk untuk sedan mendapatkan potongan 1 juta misal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini memang potongannya tidak disebutkan di dalam tabel, maka saya akan membuat potongan sendiri. Untuk minibus misal mendapatkan potongan 500.000. Coba ini kita ke general dulu. Oke, itu 23, 500 tuh 23, 100.000. Untuk bus kita samakan saja, itu adalah 2 juta ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sini kita akan ubah dulu formatnya di general semua. Oke, berarti kita bisa menggunakan total akhir harus dibayar adalah tarif sewa dikurangi dengan potongan. Oke, didapatkan hasil 23 juta. Untuk hasilnya yang lain kita bisa menggunakan rumus kopi tarik. Oke, jadi di situ 7 dengan tabel jasa sewa mobil eksekutif semuanya sudah terselesaikan, dan kita akan melanjutkan lagi ke sheet yang ke-8. Sheet ke-8 ini kurang lebih sama ya dengan sheet yang ke-7 tadi, tapi ini ada diskon, ada disebutkan diskonnya. Oke, untuk jenis mobil A1 itu adalah jenis mobil Kijang, A2 itu jenis mobil Veroza, A3 itu BMW, A2 itu jenis mobil Veroza. Tarif per jamnya kita akan samain, yaitu adalah 50.000. BMW itu adalah 125.000. 25. Untuk Veroza sendiri itu adalah 75.000. 75.000. Oke, sini ke 23. Oke, 23. Oke, untuk biaya sewa itu adalah tarif per jam dikalikan dengan lama sewa, itu sama dengan 5 juta dikalikan dengan 8 dengan hasil 5.000 dikalikan 8, 40.000, ini sama dengan 12.500 dikalikan dengan 5, ini sama dengan 7.500 dikalikan dengan 9. Ya, untuk diskon di sini tuh ada diskon. Untuk A1 Kijang ada diskon 5%. Untuk A3 BMW ada diskon 10%. Untuk A2 ada diskon 8%. Jumlah yang harus dibayar adalah sama dengan 1.040.000 dikalikan dengan 5%. Oke. Sorry.
Di sini kita bikin dari jadi general dulu. Juta dikalikan dengan 5%. Oke, 2000. Oke. Dan hasil di sini kita bisa menggunakan itulah 40.000 dikurangi dengan hasil 5% dari 40.000, itu adalah 2.000. Jadi dikurang dengan 2.000. Oke, 3.800 di sini 62.500 dikurangi dengan 625.000 dikurangi dengan 62.500, jadi mendapatkan hasil sekian. Dan untuk ini bisa menggunakan kita di sel G3 dikurangi dengan tadi diskon 8% dari 675.000, itu 54.000 dengan sekian. Oke. Ini bisa clear konten. Ini kita pindahkan saja ya. Jadi di sini adalah 4 juta. Ini 1 2 3 4 5 berarti 45. Ini 62 5 1 2 3. Ini 67 5 1 2 3. Jadi sudah terselesaikan ya. Seluruh tabel di sini sudah keisi di sheet yang ke-8. Dan kita akan lanjutkan lagi ke sheet yang ke-9. Oke, sudah tiba kita di sheet yang terakhir, yaitu adalah sheet ke-9. Di sini ada tabel sewa buku. Oke. Untuk nama penyewa adalah Andre dan Nuno dengan kode B dan A. Kode B itu menunjukkan bahwa jenis buku ini adalah jenis buku fisika, dan kode A menunjukkan bahwa ini adalah jenis buku kimia. Oke. Lama pinjam di sini ada 12 atau 12 hari, dan ada 10 dan 10 hari. Sewa hari kita bisa menyebutkan bahwa sewa hari di sini adalah 100, atau mungkin yang maksudnya sini adalah 100.000. Dan di sini kalau kimia juga sama ya, 100.000. Oke. Ini karena nggak ada apa-apa, berarti kita bisa nyalakan saja no border. Untuk biaya sewa basic kita bisa menggunakan 100.000 dikalikan dengan 12. Berarti biaya sewa yang harus dibayarkan Andre untuk meminjam buku fisika selama 12 hari adalah 1.200.000. Dan untuk Nuno kita bisa menggunakan topik tarik saja. Untuk Nuno sesuai ya, dia meminjam sewa harinya 100.000. Kalau di 10 hari dia minjam, berarti kita bisa menggunakan, berarti dia harus bayar 1 juta. Oke, sudah selesai semua ke-9 sheet yang telah kita semua kerjakan, dan alhamdulillah 9-9-nya ini sudah terisi semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan saat penjelasan saya, ataupun juga ada yang terlewat, ataupun juga ada cara yang mungkin saya salah saat mengerjakannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.